Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha semuanya? Sehat? Amin. Semoga selalu sehat, diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah, dan selalu semangat belajar di rumah. Amin ya rabbal alamin. Dan jazakumullah khairan buat ayah dan bunda yang sangat luar biasa membimbing anak-anak di rumah. Semoga anak-anak kita menjadi generasi baik Qurani, saleh ramani, dan yang selalu semangat berdakwah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak soleh dan soleha semuanya, kita akan belajar pada pagi hari ini yaitu mapel tematik. Oke, tematik. Dan yaitu dengan materi menyusun kalimat dari kata-kata baru di dalam teks-teksnya dengan judul Ada Yang Tahu? Mari sama-sama kita buka halaman 11 yaitu pendamping pembelajaran 3, number 3. Pada pagi hari ini yaitu kita belajar tentang kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak. Nah, anak-anak soleh dan soleha, pada minggu yang lalu kita sudah belajar yaitu makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, kebutuhan makhluk hidup, ya kan? Dan sekarang kita akan belajar lagi lebih detail mengenai makhluk hidup dan tumbuh dan berkembang biak bagi makhluk hidup, anak soleh dan soleha semuanya. Baik anak-anak soleh dan soleha semuanya, ternyata makhluk hidup itu terbagi 3. Seperti minggu lalu ibu guru sampaikan, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ternyata makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup itu memerlukan apa anak-anak soleh dan soleha? Ada yang tahu? Memerlukan 1, udara pintar, Masya Allah. 2, matahari, air, dan makanan, dan juga tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya disebut dengan habitat. Apa anak-anak soleh dan soleha? Habitat. Apa arti habitat? Tempat tinggal. Apa arti habitat? Tempat tinggal. Apa tempat tinggal? Biasanya disebut dengan habitat. Paham? Alhamdulillah, semoga paham ya. Nah, jadi anak-anak soleh dan soleha semuanya, setiap makhluk hidup itu berbeda-beda tumbuh dan berkembangnya. Manusia memerlukan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Manusia juga memerlukan apa anak soleh kemarin ibu guru sudah menjelaskan, yaitu untuk bernafas. Dan manusia juga memerlukan tempat tinggal. Anak-anak punya rumah? Punya. Hewan butuh tempat tinggal? Butuh. Nah, semua makhluk hidup itu membutuhkan tempat tinggal. Apa tujuan manusia, hewan, tumbuhan memerlukan tempat tinggal? Ada yang tahu? Pinter, yaitu untuk berlindung. Hewan butuh habitatnya untuk berlindung, manusia butuh tempat tinggal untuk berlindung, tumbuhan juga seperti itu. Tujuannya adalah untuk berlindung. Dan anak soleh, ternyata hewan juga memerlukan makanan dan minum untuk tumbuh dan berkembang. Akan tetapi antara hewan satu dengan hewan satu yang lainnya bisa berbeda-beda kebutuhan makanannya. Ada yang hewan pemakan segalanya, dia makan semuanya. Dan ada hewan juga dia penyuka makanan biji-bijian. Dan ada juga serangga, tumbuhan seperti yang ini. Dan tumbuhan serangga atau daging. Jadi anak-anak soleh semuanya, setiap hewan membutuhkan makanan yang berbeda. Setiap hewan memiliki habitat juga yang berbeda. Ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di air. Oke, anak soleh dan soleha, ternyata berbeda dengan manusia dan hewan. Tumbuhan membuat makanannya dengan sendirian, anak soleh.
tumbuhan membuat makanan yaitu dengan proses fotosintesis. Apa? Coba kita ulang. Tumbuhan membuat makanan sendiri dengan proses terjadinya fotosintesis. Jadi setiap tumbuhan membuat makanan dengan sendirinya yaitu fotosintesis. Nah, ada yang tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan atau energi yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dengan memanfaatkan cahaya matahari. Jadi, sebelum terjadinya fotosintesis, tumbuhan itu hanya memerlukan beberapa syarat seperti apa yang diperlukan oleh tumbuhan untuk terjadinya proses fotosintesis. Yang pertama yaitu cahaya matahari, kedua air, ketiga klorofil atau zat hijau pada daun, yang keempat karbon dioksida. Setelah memiliki 4 poin tersebut Ananda Soleh dan Soleha, maka terjadilah proses fotosintesisnya. Bagaimana terjadi proses fotosintesis Ananda Soleh dan Soleha? Coba perhatikan. Pertama-tama, mulanya akar itu akan menyerap air yang H2O itu diperlukan tanaman. Selanjutnya diserap lalu menuju ke batang, lalu menuju ke daun. Pada daun klorofil berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Nah, udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun yang kemudian menyebar ke sel daun. Sehingga pada daun akan terjadi beberapa proses kimia, yaitu yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, oksigen, glukosa akan menjadi makanan tumbuhan. Lalu oksigen akan dikeluarkan. Oke Nanda Soleh dan Soleha, setiap hewan antara hewan satu dengan hewan yang lain yaitu membutuhkan habitat yang berbeda-beda, ada di air dan ada di darat. Dan setiap hewan, tumbuhan dan manusia itu memerlukan makanannya juga yang berbeda-beda. Kalau manusia dan hewan makanannya berbeda-beda. Dan kalau tumbuhan yaitu proses tumbuhan itu membuat makanannya sendiri. Dengan apa dia membuat makanannya sendiri? Dengan melalui proses fotosintesis. Jadi tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan cahaya matahari. Untuk apa memerlukan cahaya matahari? Untuk membantu proses fotosintesis. Dan tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk bernafas dan air untuk bertahan hidup. Jadi itulah kesimpulan pada pagi hari ini Anda Soleh dan Soleha. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang bisa Ibu Guru sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sebelum Ibu Guru tutup, mari kita membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.